Pengetahuan yang dikumpulkan dengan cara menjauhi moral akan selalu meninggalkan manusia di saat krisis. Ini bukan kutukan dari begawan para Surama Raja Angga, tetapi karena hukum alam. Tapi aku tanpa kenal lelah selalu berusaha mendapatkan pengetahuan. Lalu bagaimana aku bisa melupakan pengetahuanku itu? Kenapa kau berusaha untuk mendapatkan pengetahuan itu, Raja Angga? Apakah kau mengerti pentingnya pengetahuan? Saat mendapatkan pengetahuan, apakah kau berkeinginan untuk bisa berguna di masyarakat? Atau kau ingin mendapatkan pengetahuan hanya demi balas dendam atas hinaan terhadap dirimu? Sebenarnya, untuk bisa mendapatkan pengetahuan, seseorang tidak perlu terlalu bekerja keras. Hanya dengan konsentrasi dan pengabdian saja sudah cukup. Pengetahuan adalah kualitas yang tidak sulit dari jiwa. Dan kau itu manusia pintar. Tadi kau bilang, saat memanggil pengetahuan, kenapa pikiranmu tidak bisa fokus? Ketika seorang manusia dianggap mengerti akan pengetahuan, maka untuk mendapatkan sesuatu dia harus mempersiapkan pengetahuannya. Dan ketika dia kemudian mendapatkannya, dia malah tidak dapat menenangkan pikirannya. Pengetahuan tidak akan bisa jadi kualitas dari jiwanya. Seperti warna. Warna bukanlah kualitas alami dari pakaian. Itulah kenapa warna terlihat samar di depan matahari. Seseorang yang bisa mendapatkan pengetahuan dengan mengerti nilainya pasti hebat dalam bidangnya. Tapi seseorang yang menginginkan pengetahuan dengan tujuan untuk mendapat sesuatu akan terus bersaing sepanjang hidupnya untuk membuktikan dirinya yang hebat. Tapi dia tidak akan pernah jadi hebat. Kau juga punya pengetahuan dengan tujuan tertentu. Meski memiliki perlindungan dari dewa, kau tetap tidak bisa menenangkan pikiranmu. Kau tetap saja ingin bersaing dengan Arjuna yang kini sudah semakin jauh. Nanti aku akan kembali, tapi biarkan aku meyakinkanmu. Aku akan kembali sebagai pemanah yang hebat, dan aku akan menjadi lebih hebat dari semua muridmu. Tujuanmu untuk mendapatkan pengetahuan sudah tidak benar. Jadi kau berpeluang untuk melupakan pengetahuanmu sendiri, Raja Angga. Kenapa aku tidak bisa menjadi yang hebat, Basudewa? Kenapa aku harus berkompromi dengan hidupku ini? Masyarakat ini selalu menghancurkan semua kemungkinanku. Mereka tidak memberikan rasa hormat pada kekuatanku. Mereka tidak mau menerima mimpiku. Mereka selalu menghinaku dengan memanggilku sebagai anak kusir. Pergilah kau anak kusir, dengarkanlah ayahmu, karena dia tahu orang sepertimu tidak punya kemampuan. Pergilah anak kusir! Pergilah! Pergi anak kusir! Pergilah! Kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh yang kuasa adalah hak manusia juga. Basudewa, lalu kenapa masyarakat ini mengasingkan seseorang dari haknya sendiri? Itu adalah kejahatan yang serius, anak Rada. Melecehkan manusia berdasarkan kasta dan kepercayaan berdasarkan keyakinan yang salah membuat seseorang itu diasingkan dari masyarakatnya, dari tujuan yang benar, dari harta atau kehormatan. Itu bertentangan dengan kemanusiaan. Lalu kenapa aku yang disalahkan, Basudewa? Jika ketidakpuasan terlahir bersamaku, jika aku memang mampu, dan jika aku mencoba mendapatkan hakku dengan kekuatanku ini, apakah aku melakukan kesalahan, Basudewa? Ada suatu waktu, Raja Angga, ketika anak dari Kartawirya Arjuna, seorang raja kesatria,
pernah menghabisi pertapa hebat Jamadagni. Tahukah kau apa yang anak dari pertapa tersebut lakukan? Meskipun menderita, dia bermeditasi. Karena ayahnya sang pertapa hebat telah dihabisi. Dia ingin tahu di mana ketidakbenaran itu. Dia lupa terhadap penderitaannya sendiri. Mengambil penderitaannya dari seluruh masyarakat. Dan dengan menghancurkan semua ksatria yang tidak benar, dia menyucikan seluruh wilayah Arya. Karena dia telah mendapat mantra ini dari hidupnya. Dia berada di neraka hanya karena ingin balas dendam. Atau dia tidak akan disebut begawan para Surama saat ini. Ya, anak Rada. Kesedihan dan penghinaan yang kau alami adalah hal yang nyata. Tapi kalau kau mengubah itu menjadi tujuan, maka masyarakat akan mendapatkan keuntungan dari itu. Dan kau pun akan hidup dengan baik. Jika dasar-dasar dari manusia yang tangguh sepertimu bisa diperoleh orang-orang yang telah dirugikan, maka kehidupan banyak orang pasti akan bahagia. Kau memiliki kemungkinan-kemungkinan itu. Kau memiliki kemampuan. Dan kau tahu seperti apa rasanya penderitaan. Tapi kau tidak mengabdikan hidupmu untuk orang lain. Kau malah mengabdikan seluruh hidupmu kepada orang seperti Duryudana. Dia tidak memiliki apapun kecuali hanya ketidakbenaran. Lihatlah keadaanmu sekarang. Kau tetap saja mendukung Duryudana. Kau juga menjadi bagian dari dosa dari membuka pakaian Pancali. Kau tidak bisa menghargai ibumu sendiri. Kau bahkan mampu menghabisi putra dari adikmu sendiri. Dan hari ini dengan hilangnya kebenaranmu itu, maka hilanglah seluruh pengetahuan dan kepuasanmu itu. Kau disiapkan untuk mati di tangan adikmu sendiri. Kau memang benar, Basudewa. Tapi aku tidak bisa melupakan kebaikan temanku Duryudana selama ini. Kebaikan apa, anak Rada? Setelah dia menjadi teman baikmu, apakah Duryudana memberikan semua kusir dan mereka yang lemah yang ada di Hastinapura hak untuk mendapatkan pengetahuan? Apakah dia membantu masyarakatnya dari perbuatan jahat dan merugikan? Tidak. Tidak, anak Rada. Dia menjadi temanmu semata-mata hanya untuk keuntungannya sendiri. Semangat bersaingmu untuk melawan Arjuna adalah alasan kenapa dia ingin berteman denganmu. Kau lupa akan kesengsaraanmu. Kau sudah dimanfaatkan oleh Duryudana karena tidak tahu kebenaran dari pertemanan palsu yang dikembangkan Duryudana selama ini. Jika Duryudana itu memang benar-benar ingin membantumu, maka dengan perantaranya, kau akan bisa membantu masalah yang ada di dunia ini. Yang sebenarnya adalah, kau seharusnya bisa membebaskan dia dari semua ketidakbenaran dan kejahatan. Tapi kau tidak pernah tahu kebenaran ini. Yang sebenarnya, semua kebaikan yang telah dilakukannya sama sekali tidak berarti. Seluruh hidupku ini aku telah memberikan untuk mereka yang malang, Basudewa. Aku bahkan tidak menyimpan apapun untuk keuntunganku sendiri. Manfaat sejati dari membagi kekayaan untuk menguntungkan pemberi amalnya, bukan yang menerimanya. Seandainya kau menggunakan kemampuanmu itu untuk membebaskan mereka yang telah dirugikan oleh orang-orang sepertimu, maka semua orang pasti akan menikmatinya.
Kau bilang bahwa masyarakat telah menghancurkan semua kemungkinanmu. Tetapi nilai dari semua kemungkinan itu diberikan oleh Yang Kuasa. Kau tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Jangan mengindahkan kebenaran ini. Seseorang yang hidup untuk masyarakat akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi seseorang yang hidup semata-mata untuk dirinya sendiri merugikan bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat. Pembantaian yang terjadi di Kurusetra hari ini bukanlah semata-mata karena Duryudana atau Paman Sangkuni. Ini adalah karena dosa dari 3 ksatria. Bhisma yang Agung, Guru Drona, dan kau, anak Rada. Kalian bertiga telah meninggalkan apa yang kalian anggap benar untuk kesejahteraan masyarakat. Bila kalian tidak membantu Duryudana dalam perang ini, maka perang ini tidak akan pernah terjadi. Kau memang benar, Basudewa. Bahkan ketidakbenaran pun harusnya tidak menyakiti masyarakat. Tapi ternyata malah dibiarkan saja karena kelambanan dalam kebenaran. Dosa dari perang besar ini, beban yang harus kita tanggung. Sekarang adalah waktunya, anak Rada, untuk melupakan kesengsaraanmu, untuk menyerah pada ketidakbenaranmu dan menerimaku. Tolong sampaikan pada Ibu Kunti agar mau memaafkanku. Katakan juga pada Pancali bahwa aku telah menumpahkan darahku untuk menghapus noda atas penghinaanku. Aku hanya punya satu pertanyaan. Akankah kemampuanku ini tidak akan pernah punya pengakuan selamanya? Anak Rada, kau tidak punya busur di tanganmu. Saat ini, roda keretamu masuk ke dalam lumpur. Dan kau telah lupa pada seluruh pengetahuanmu selama ini. Kita harus bisa mengambil keuntungan dari situasi tersebut untuk menghabisimu. Bukankah ini akan menjadi bukti dari kemampuanmu?